Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai pengukuhan mazhab Syafi'i dalam menyatu padukan masyarakat Islam di Brunei Darussalam. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Brunei Darussalam telah ataupun secara resminya memilih mazhab Syafi'i sebagai mazhab resmi negara. Dan insya Allah pada kesempatan ini saya akan menerangkan beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana penyebaran mazhab Syafi'i ke Brunei Darussalam. Yang kedua, faktor utama perkembangan mazhab Syafi'i di Brunei Darussalam sejak adanya kerajaan ataupun Kesultanan Brunei Darussalam sehingga sekarang. Kemudian apa saja langkah dilakukan untuk mengukuhkan mazhab Syafi'i di Brunei Darussalam pada zaman modern sekarang. Kemudian apa saja kesan mazhab Syafi'i dalam menyatu padukan masyarakat Brunei Darussalam atau menyatu padukan masyarakat Islam di Brunei Darussalam. Taib, ayyuhal ikhwah wal akhwat, ayyuhal hadirun rahimakumullah. Sebagaimana kita diketahui bahwa madhab dari segi bahasa bermakna at-tariq alladhi yadhhabu fihi al-insan, ataupun boleh diartikan dengan jalan yang digunakan untuk pergi. Sedangkan dalam istilah kita nih memahami bahwa madhab bermaksud kaidah yang telah dirancang oleh seseorang ataupun juga kumpulan, sama ada dalam bidang akidah, akhlak, hukum hakam ataupun yang lainnya. Ini bermakna bahwa mazhab bermakna sebagai metode ataupun cara yang digunakan dalam bidang-bidang tertentu. Jadi kalau kita pahami apa yang dimaksud dengan mazhab fikih, maka bermakna bahwa mazhab berarti metodologi fikih yang khas yang dipilih oleh faqih ataupun seorang ulama yang ahli dalam bidang fikih tertentu, dan ianya seorang mujtahid, tetapi metodologi ini berbeda dengan metodologi yang digunakan oleh faqih yang lainnya dan digunakan untuk memilih hukum hakam dalam hal-hal yang bersifat furu' ataupun yang termasuk dalam ranah ataupun bidang ijtihad. Kita ketahui bahwa pada zaman sekarang mazhab fikih yang masih kekal sehingga sekarang hanya 4 sahaja. Walaupun pada dulu atau zaman dahulu banyak sekali mazhab-mazhab fikih ini. Seperti mazhab Ats-Tsauri ataupun mazhab At-Tabari ataupun mazhab Auza'i ataupun mazhab Zahiri. Tetapi yang kekal sehingga sekarang paling tidak mazhab fikih menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya 4 saja. Yang pertama adalah mazhab Hanafi yang didirikan ataupun imamnya Imam Nu'man bin Thabit Zuto atau dikenal juga dengan Imam Abu Hanifah. Beliau wafat pada tahun 80 Hijri, lahir pada tahun 80 Hijri dan kemudian wafat pada tahun 150 Hijri. Yang kedua adalah mazhab Maliki, yaitu dengan imamnya adalah Imam Malik bin Anas. Beliau lahir dan wafat di Madinah, lahir pada tahun 93 dan kemudian wafat pada tahun 179 Hijri. Kemudian mazhab yang ketiga adalah mazhab Syafi'i dengan imamnya adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir bertepatan dengan tahunnya atau dengan tahun wafatnya Imam Abu Hanifah, yaitu pada tahun 150 Hijri dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijri. Dan yang terakhir adalah mazhab Hambali dengan imamnya adalah Imam Ahmad bin Hambal yang wafat pada tahun 240 Hijri. Dari 4 madhab inilah Brunei Darussalam memilih madhab Syafi'i. Ini juga kita semua bisa ataupun dapat mengetahui pengiktirafan madhab Syafi'i ini dalam atau ketika pemasyhuran ataupun hari ketika Brunei Darussalam merdeka pada tahun 1984. Ketika itu Baginda
ke bawah dulu Yang Maha Mulia Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah, beliau bertitah ataupun menyampaikan ketika pemasyhuran kemerdekaan, mengatakan bahwa negara Brunei Darussalam adalah dengan izin serta limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala akan selama-lamanya kekal menjadi sebuah negara Melayu Islam beraja yang merdeka, berdaulat, demokratik, bersendikan ajaran agama Islam menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita juga bisa memahami ataupun mengetahui bagaimana Brunei Darussalam secara resmi memilih mazhab Syafi'i, dan ini sebagaimana tertulis dalam perlembagaan Brunei 1959. Di sana tertulis, agama resmi bagi negara Brunei Darussalam adalah agama Islam, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan sempurna oleh mereka yang mengamalkannya. Ini bermakna bahwa di sini pun terdapat kebebasan bagi penganut agama lain di Brunei Darussalam untuk mengamalkan kepercayaan mereka masing-masing. Tetapi agama Islam adalah agama yang resmi negara. Ada tafsiran lain mengenai agama Islam ini. Mengenai tafsiran agama Islam dalam perlembagaan tersebut di bahagian 1 bab 2 carian 1 menyebutkan seperti berikut. Agama Islam bermakna agama Islam menurut ahli sunnah wal jamaah dan mengikut madhab Syafi'i. Jadi kalau di negara lain madhab Syafi'i ini diakui tetapi bukan sebagai pilihan utama, tetapi di Brunei Darussalam madhab Syafi'i adalah madhab resmi negara. Ini juga perhatian terhadap madhab Syafi'i juga dapat kita dapati ataupun dapat kita ketahui dari beberapa rekam jejak ya Sultan-Sultan Brunei yang terdahulu. Sebagai contoh misalnya Sultan Muhammad Tajuddin bin Sultan Umar Saifuddin, beliau merupakan Sultan yang ke-19. Beliau pernah mewakafkan satu bidang tanah, dan ini buktinya ya wakfiyahnya. Nah, wakfiyah ini ada salinannya di Pusat Sejarah Brunei. Dalam salinan ini bahwa Baginda Sultan Muhammad Tajuddin pernah mewakafkan sebidang tanah di Mekah Al-Mukarramah, di mana di antara isinya, dan ini pernah saya salin ulang dengan tulisan sekarang, ini saya bagi warna kuning. Di sana disebutkan bahwa Maulana As-Sultan Muhammad Tajuddin bin marhum Maulana Sultan Umar Saifuddin, di sana disebutkan bahwa beliau merupakan sultan di negara Brunei. Di sana Brunei tulisnya ya, min ardi Jawa. Jawa di sini artinya Nusantara, bukan Jawa di Indonesia ya, tapi Jawa di Nusantara. Yang diwakili ataupun hadir ketika itu salah satu wakilnya yaitu Haji Abdul Latif bin Muhammad Thaha Al-Jawi Al-Bruni. Jawi di sini bermakna berasal dari kawasan Nusantara, termasuklah Brunei, Nusantara. Jawa di ketika itu difahami bukan Jawa Indonesia, tetapi kawasan Nusantara seperti Brunei, Malaysia, Thailand atau Patani ya, dan termasuk Indonesia sendiri. Di sini dalam makhtutah, dalam wakfiyah ini Sultan ada di sana disebutkan bahwa tanah tersebut adalah untuk jemaah haji yang datang dari Brunei. Ya, jika tidak ada maka diberikan ataupun manfaat wakaf tersebut digunakan untuk kafilah haji yang datang dari Jawa. Tetapi dengan syarat Thariqah Qutbuz Zaman Sayyid Syekh Abdul Karim As-Samman. Tetapi dengan syarat min ahli Thariqah Sayyid Syekh Abdul Karim As-Samman. Ya, jika mereka tidak ada, maka katanya fayakunu 'alal ulama asy-Syafi'iyah. Maka dikhususkan untuk ulama dari madhab Syafi'i. Ini juga menjadi bukti bahwa bagaimana para raja ataupun sultan-sultan Brunei ketika itu sebelum yang sekarang sudah mengambil perhatian berat kepada mazhab Syafi'i dan juga para ulama yang bermazhabkan Syafi'i. Jika kita ditanya kapan ataupun bila tarikh ketibaan mazhab Syafi'i di Brunei Darussalam, maka sehingga sekarang belum ada kesepakatan atau belum ada kata sepakat dari para pengkaji ataupun peneliti mengenai tarikh ketibaan mazhab Syafi'i dan penyebarannya di Brunei Darussalam. Hal ini pun terjadi perbedaan juga berkaitan mengenai penyebaran agama Islam di Brunei Darussalam itu sendiri. Jadi bukan hanya saja
perbedaan mengenai kapan ataupun bila mazhab Syafi'i ini tiba, dan ini juga ada sangkut kaitnya dengan tarikh datangnya ataupun disebarkannya agama Islam di Brunei Darussalam, dan itu menjadi perbedaan di antara peneliti. Sebagai contoh misalnya ada sekali banyak teori mengenai kedatangan Islam di Brunei Darussalam. Tapi secara umumnya bahwa ketibaan dan penyebaran mazhab Syafi'i di Brunei Darussalam adalah sejajar dengan ketibaan dan penyebaran agama Islam di negara ini. Khasnya setelah kejatuhan kerajaan Shah Perlak pada abad 13 Masehi, dan kemudian kerajaan tersebut beralih kepada mazhab Sunni dan bermazhabkan Syafi'i untuk bidang fikihnya. Secara umum banyak sekali teori mengenai kedatangan Islam di Brunei Darussalam. Artinya karena para peneliti berbeda pendapat atau mengaitkan kedatangan Islam ini dengan penyebaran mazhab Syafi'i itu sendiri. Pertama di antaranya ada yang mengatakan bahwa Islam masuk Brunei Darussalam pada kurun atau pada abad 14 Masehi. Ini dibuktikan dengan adanya batu bersurat, di mana di sana dituliskan keterangan bahwa maka adalah yang pertama kerajaan di negeri Brunei dan membawa agama Islam dan mengikut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Paduka Sri Sultan Muhammad Shah Jadi Sultan Muhammad ini ketika sebelum masuk Islam namanya Awang Alak Betatar. Beliau merupakan raja pertama Brunei Darussalam. Kemudian dan Sultan Ahmad. Sultan Ahmad ini adalah anak kepada baginda Sultan Muhammad. Maka beranaklah seorang perempuan dengan istrinya saudara Cina yang diambil oleh Syarif Ali. Jadi Sultan Ahmad ini merupakan sultan kedua Brunei Darussalam, kemudian mempunyai anak perempuan. Sultan Ahmad ini tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi hanya mempunyai anak perempuan. Anak perempuan inilah kemudian dinikahkan dengan salah seorang pendakwah ataupun ulama yang bernama Syarif Ali, yang turun dari negeri Taif, artinya dari Madinah Al-Munawwarah, dari Makkah, dari Madinah, dari Makkah, dari Saudi Arabia kalau sekarang. Nah, Syarif Ali inilah yang kemudian menjadi sultan ketiga Brunei Darussalam, dan dari nama inilah University Islam Sultan Syarif Ali diberi nama. Maka Syarif Ali itulah kerajaan dinamakan ia Paduka Sri Sultan Berkat, yang mengeraskan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berbuat masjid. Kita diketahui bahwa Sultan Muhammad dan juga Sultan Ahmad hidup pada kurun 14. Ini bermakna bahwa Islam sudah masuk ke Brunei pada kurun ke-14 ataupun abad 14 Masehi. Ada teori lain, dan ini dipilih oleh Syed Nagib Al-Attas. Beliau mengatakan bahwa Islam masuk ke Brunei pada kurun 9 Masehi. Bahkan beliau mengatakan kemungkinan besar Brunei ini telah diislamkan lebih awal dari itu, serentak dengan masuknya Islam ke Sulu pada kurun ataupun abad 8 Masehi. Penemuan ini atau pendapat ini juga dikuatkan dengan adanya penemuan batu nisan yang masih terjaga sehingga sekarang di Bandar Sibegawan, di mana di sana ada tertulis 1048 Masehi, dan pada batu nisan tersebut tercatat tulisan Jawi, artinya tulisan berbentuk Arab yang menyebutkan bahwa makam tersebut adalah makam Sultan Majid Ibnu Muhammad Shah. Ini bermakna bahwa kemungkinan besar makam Putri Sultan Abdul Majid Ibnu Muhammad Shah yang mangkat pada atau wafat pada tahun 1048 Masehi. Dan ini membuktikan bahwa sejak itu atau bahkan sebelum itu Islam sudah datang dan tersebar di Brunei Darussalam. Ada teori lain yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Brunei pada kurun 9 ataupun pada abad 9 Masehi, dan ini dikuatkan ataupun dipilih oleh beberapa ilmuwan barat termasuk Thomas Arnold. Dia mengatakan bahwa Islam kemungkinan dibawa oleh orang-orang Arab ke Asia Tenggara, termasuklah ke Brunei Darussalam pada abad pertama Hijrah atau pada abad 7 Masehi.
Dan kemungkinan besar menurut beliau bahwa